Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang salat yang tidak sempurna. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika pemuda bernama Al-Qasim sedang berbicara dengan Ibnu Atiq di rumah Sayyidatuna Aisyah. Dalam pembicaraan itu, Al-Qasim sering mengucapkan kata yang salah sehingga mendapat kritikan dari Aisyah. Aisyah berkata, "Keponakanku, kenapa kamu tidak berbicara seperti anak saudaraku ini? Aku tahu dari mana engkau datang. Ia dididik oleh ibunya dan kau dididik oleh ibumu juga." Mendengar kritikan Aisyah, Al-Qasim bukannya berterima kasih, ia justru marah. Kemarahannya berlangsung lama. Hingga ketika Aisyah menyiapkan hidangan untuk makan, ia segera bangkit dari duduknya untuk melakukan sholat. Aisyah lalu bertanya kepadanya, "Hendak kemana kamu, Al-Qasim?" "Aku mau sholat," jawab Al-Qasim dengan kesal. "Duduklah sebentar," pinta Aisyah. "Aku mau sholat," jawab Al-Qasim ketus. Aisyah kemudian berkata pada keponakannya itu, "Duduklah, hai orang yang tidak melegakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratis ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbatan." Tidak sempurna solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak sempurna solat bagi yang menahan buang air kecil atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita petik pelajaran. Pertama, tidak sempurna solat seseorang ketika makanan telah dihidangkan, apalagi makanan tersebut makanan kesukaan dan perut dalam keadaan lapar. Tentu fikiran bakalan tidak khusyuk dalam solat. Terbayang nasi hangat dengan sayur lodeh, sambal terasi, gulai kepala ikan kakap, atau lain sebagainya, yang membuat solat jadi tidak sempurna. Makanan terbayang-bayang di dalam solat. Kedua, tidak sempurna solat seseorang yang menahan buang air kecil atau buang air besar. Sudah menjadi pengalaman bagi kita yang pernah menahan buang air kecil atau menahan buang air besar dalam solat, tentu sangat tidak nyaman, bikin gelisah. Apalagi ketika solat berjamaah, imam baca ayat panjang-panjang, tentu hilang kekhusyuan dan lagi-lagi solat menjadi tidak sempurna. Oleh sebab itu, agar solat kita sempurna, makanlah lebih dahulu ketika makanan telah dihidangkan sedangkan perut sudah lapar, dan buanglah air kecil atau air besar ketika terasa sebelum mengerjakan solat. Dengan demikian, insya Allah solat kita lebih khusyuk dan lebih sempurna. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.